Jadi ketika Rasulullah hijrah, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Maka disambut oleh sahabat-sahabat, oleh sahabat Ansor, oleh sahabat penduduk-penduduk Madinah, disambutnya luar biasa. Disambutnya dengan orang-orang pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Sedikit ada faedah, kalau orang membaca setelah diberi nikmat, membaca alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat itu, akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, kita berada di Madinah dan sekarang tepatnya berada di Sakifah Bani Sa'idah. Ini di depan gini, ini tempat Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu sakfun, yaitu atap. Bani Sa'idah itu yang punya atap itu Bani Sa'idah. Contoh siapa gitu. Kayak Bani Sa'idah itu keturunan Sa'idah, seperti itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah. Ada sebab dan musabab. Di samping beliau memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah pada tahun sebelum hijrah, pada tahun 10, pada tahun 11, 12, kira-kira seperti itu sampai 13, itu ada orang-orang Madinah. Itu ada orang-orang Madinah yang ziarah ke Mekkatul Mukarramah, ziarah ke Baitullah untuk melakukan ibadah sekaligus untuk ziarah ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu sebelum Rasulullah hijrah, orang-orang Madinah sudah iman ke Rasulullah. Orang-orang Madinah sudah percaya bahwa akan ada utusan terakhir, Nabi terakhir yang dari golongan Quraisy, yaitu kota Mekah, orang-orang Mekah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Madinah sebelum Rasulullah hijrah, otomatis sebelum Rasulullah hijrah, berarti kan belum ada, maksudnya Rasulullah belum menyebarkan Islam, kan seperti itu di sini. Mereka, orang-orang Madinah ini sudah tahu karena mereka ini membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau-beliau ini iman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kitab Taurat Injil itu disebutkan kitab Samawi. Jadi beliau-beliau sudah membaca kitab Samawi, yaitu kitab sebelum Al-Quran, dan percaya, dan di situ disebutkan akan ada nabi yang terakhir, utusan yang terakhir, seperti itu, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengantar. Imam Barra bin Azib, salah satu sahabat, berkata, "Ma ra'aitu ahlal Madinah afrahu min qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahlal Madinah ahzana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Imam Barra bin Azib berkata, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah, kota Madinah sangat senang, lebih senang daripada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinatul Munawwarah. Luar biasa. Jadi ketika Rasulullah hijrah, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Maka disambut oleh sahabat-sahabat, oleh sahabat Ansor, oleh sahabat penduduk-penduduk Madinah, disambutnya luar biasa. Disambutnya dengan orang-orang pada keluar semua menyambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disambut oleh anak-anak kecil, gembira luar biasa. Kita nggak bisa seperti apa kegembiraan penduduk Madinah waktu itu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Madinatul Munawwarah, yang memang baginda Rasulullah SAW sangat ditunggu oleh orang-orang Madinah, seperti itu. Juga Imam Barra bin Azib berkata, "Wa ma ra'aitu ahzana min wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan saya tidak pernah melihat penduduk Madinah tidak pernah melihat sesedih, sekehilangan, galau mereka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi di samping penduduk Madinah kedatangan baginda Rasul yang sangat senang, di situ ada kejadian di mana mereka harus merelakan baginda Rasulullah SAW untuk meninggalkan mereka penduduk Madinah, sahabat-sahabat, untuk selama-lamanya. Tidak, nggak kebayang seperti apa sedihnya beliau, orang-orang Madinatul Munawwarah, ketika Rasulullah SAW wafat, Bapak Ibu.
Maka ketika terdengar wafatnya baginda Rasulullah SAW, ketika sudah desus-desus bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka orang-orang di Madinah ini tidak percaya, tidak gampang percaya. Bahkan salah satu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat tidak percaya, Pak. Ketika ada kabar bahwa baginda Rasulullah SAW wafat, beliau Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya. Bahkan disebutkan di situ di dalam keterangan Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang bilang Rasulullah meninggal dunia, akan saya penggal lehernya. Karena memang tidak sadar. Karena ketika baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, hening, kota Madinah hening. Yang tadinya luar biasa dengan gemuruh, azan dengan gemuruh, luar biasa baginda Rasulullah SAW. Ketika terdengar Rasulullah meninggal dunia, hening kota Madinatul Munawwarah. Saking tidak percayanya, Sayyidina Umar bin Khattab bilang seperti itu, akan saya penggal lehernya. Lebih ekstrim dari situ. Luar biasa. Ini Rasulullah. Ada juga sahabat yang mengatakan, ya Allah, butakan mata saya. Ketika Rasulullah SAW sudah dinyatakan meninggal dunia, ya Allah, butakan mata saya ya Rabb. Karena saya tidak bisa memandang lagi kekasihmu Rasulullah SAW. Minta buta, Bapak Ibu. Karena sudah tidak bisa hidup lagi tanpa Rasulullah. Mereka sudah putus asa. Minta dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika itu dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang minta mati. Ya Allah, matikan saya saja. Karena saya tidak bisa hidup lagi, tidak bisa berdampingan lagi dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimatikan. Itu saking pedihnya, saking luar biasa kehilangan orang-orang Madinah, seluruh orang-orang Madinatul Munawwarah seperti itu. Jadi di samping, maka ini kita bisa dijadikan ibroh, bisa dijadikan pegangan Bapak Ibu, di mana di balik kesenangan atau bahagia itu pasti ada kesedihan seperti itu. Kalau hidup ini senang aja kan kurang bagus. Iya. Jadi di mana kita kiranya ada kesedihan, di situ mengingat Allah, di situ mengingat Sang Pencipta, kan seperti itu kan Ibu ya. Kalau kita senang semua, ini lupa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesedihan, memberikan kita ujian, memberikan kita masalah, biar kita tahu, biar kita sadar bahwa kita hamba, bahwa kita tidak mampu untuk ini semua tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan jin yang memang menggoda kita, yaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin, setan, sedangkan setan bisa melihat kita tidak bisa melihat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi gini maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan jin menggoda kita, ini biar kita sadar bahwa kita tidak mampu melawan syaitan, melawan godaan-godaan setan, melainkan kita harus berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sepakat Bapak Ibu, Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari Senin. Terus Rasulullah dikuburkan pada hari Rabu, kalau nggak keliru hari Rabu, seperti itu. Jadi sahabat ada juga yang mengurus jenazah baginda Rasulullah SAW, juga ada yang yang memikirkan siapa yang akan menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah SAW. Nah, di sini tempatnya. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar di sini. Saqifah Bani Sa'idah. Ini Sayyidina Abu Bakar dilantik oleh sahabat Muhajirin juga sahabat Ansor di sini. Karena mohon maaf, ketika baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, Madinah ini sudah gonjang-ganjing. Siapa yang menjadi pemimpin sudah kebingungan. Orang Madinah, sahabat Ansor juga sahabat Muhajirin sudah kebingungan. Ada juga yang mengatakan, kata sahabat Ansor, pemimpinku. Kalian membuat pemimpin sendiri. Karena yang penduduk asli Madinah ini sahabat Ansor. Dikatakan sahabat Ansor. Kalau Muhajirin yaitu penduduk Mekah yang pindah ke sini. Yang pindah ke Madinah. Maka sampai bilang seperti itu. Sekali lagi bilang ketika Rasulullah beliau pemimpinku, pemimpinmu. Kan seperti itu. Jadi sangat khawatir akan terpecah belahannya bangsa waktu itu. Madinah waktu itu. Jadi dengan kesepakatan, dengan mekanisme yang luar biasa, ada sahabat Ansor ingin melantik dari sahabat Ansor sendiri nggak mau melantik dari sahabat Muhajirin. Cuman ulama sahabat pada akhirnya sepakat yang dilantik, yang menjadi khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sini tempatnya, di Saqifah Bani Sa'idah. Kita bisa
bayangkan seperti apa. Ini sudah perbaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sekalian Bapak Ibu ya mendapatkan mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di situ begitu luar biasa ya perjuangan sahabat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Cukup kira-kira Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.